dong Mas, dan alhamdulillah sekarang udah selesai cetak. Iya. Jadi teman-teman nanti bisa dapetin itu, nanti akan dijelasin sama Teteh. Tapi yang jelas hari ini teman-teman, lagi-lagi salah satu komitmen Ngaji Rasul adalah ingin mengantarkan sahabat semuanya untuk terbebas dari belenggu kemiskinan. Ya, supaya anak-anak muda bisa melunasi penderitaan keluarganya dalam konteks finansial. Karena masalah muncul ketika kemudian problem finansial datang. Itu rata-rata seperti itu. Sehingga kita selalu mengkomparasikan pengalaman teman satu ke teman yang lainnya gitu. Oh, ternyata orang yang sudah dia dengan perasaan senang, perasaan kekurangan gitu. Rata-rata kayak gitu. Hitungan dan nyaman, justru makin mudah dia mendapatkan yang namanya uang. Betul. Tadi, gitu. Makin pandai melepaskan, makin buang banyak dulu, itu lebih manjur ketimbang sekedar afirmasi gitu. Itu konkret, tindakan nyata gitu. Nah, mungkin Mas Rozi bisa digali lebih dalam gitu ya tentang hal ini. Monggo Mas Rozi. Oke Teh. Banyak orang kan yang merasa ketika memberikan sesuatu rezekinya ke orang lain itu seolah-olah mereka itu kehilangan. Nah, kalau uang itu benar-benar hilang, apakah kita bisa lancar atau justru bebas dari itu semua? Ya, gini Mas Rozi, Mas Hendra dan teman-teman semua, terima kasih ya udah stay tune di Ngaji Roso, channel kesayangan kita semua yang selalu ditunggu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Mas Rozi tadi, TVB kalau seandainya uang itu kita keluarkan ada sesuatu yang hilangkah gitu. Terus tadi Mas Hendra bilang, kenapa ketika ada seseorang yang punya kemapanan dalam segi ekonomi tentang mental kaya, mereka ngeluarinnya lebih enak gitu. Dan lebih berlimpah lagi masuknya gitu. Nah, satu hal yang harus menjadi perenungan kita bersama, siapapun manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, seyogianya mereka harus tahu cara kerja hukum semesta bekerja. Itu tidak akan lepas dari kata energi. Everything is energi. Bicara masalah uang, uang itu adalah energi yang memadat. Jadi sebelum jadi fisik uang, dia itu bentuknya sebelum jadi realita uang, di dimensi ketiga realita kita nih uang, sebelum dia jadi uang, dia bentuknya sebelumnya jadi energi dulu nih, di medan kuantum gitu. Pertanyaannya, sebelum jadi fisik uang, di medan kuantumnya, ini energi apa? Nah, itu. Kan gitu kan? Sehingga ketika kita memiliki energi ini, dia merealita jadi uang. Nah, energi ini yang pada akhirnya dia akan mewujud jadi fisik bentuknya uang, dia terbentuk dari energi syukur. Energi syukur, energi cinta, energi bahagia, energi ketenangan. Jadi dia akan datang kepada tubuh yang bergetar dalam getaran rasa yang bebas, syukur, penuh cinta. Dia akan mudah datang ke situ. Nah, sehubungan dengan tadi yang tadi Mas Hendra bilang, TVB kenapa ya kalau orang kaya semakin gampang dia melepas. Semakin nggak ngitung dia ngeluarin, kok uangnya semakin masuk gampang gitu. Itu keterangan reasonnya tuh gimana? Gini Mas Rozi, tubuh manusia, Mas Rozi ini ya, tubuh kita, tubuh aku, tubuh Mas Rozi, tubuh teman-teman semua, dia terdiri dari dua hal. Tubuh ini, dia sebagai penerima signal, dan dia juga sebagai pemancar signal. Jadi ada dua nih. Tubuh kita, di dalam tubuh kita, ini ada gelombang elektromagnetik nih. Menerima dan memancarkan. Betul. Dia memancarkan, dan dia juga receiver juga. Dia pemancar, dan dia juga penerima. Sudut itu dulu nih yang harus kita tahu. Nih kita mau ngobrolin cara kerjanya. Pada saat kita memancarkan sesuatu, entah itu resah misal, entah itu ada rasa aduh, takut, entah rasa kurang. Rumusannya Mas Rozi, apa yang kamu pancarkan, ini yang balik kamu terima. Itu prinsip. Jadi ketika pertanyaan Mas Hendra tadi, TVB kenapa ya ketika orang mengeluarkan itu gampang, kenapa dia rezekinya gampang masuk?
Karena itu, karena dia memancarkan kemudahan, dia memancarkan rasa lega, dia mengalirkan dengan mudah. Rumusannya apa yang kamu pancarkan sama kamu terima gitu. Masalah utama dari setiap orang atau mungkin teman-teman kebanyakan di luar sana, ketika masih ada utang, dia belibet terus sama utangnya kayak nggak berhenti-berhenti gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak selesai-selesai utangnya. Terus ketika dia ada masalah tentang finansial, income-nya, relationship, judulnya gini Mas, tubuh kita kan pemancar sekaligus penerima. Si seseorang ini punya utang nih Mas Rozi, anggaplah Mas Rozi misalnya, maaf contoh, misalnya contohnya Mas Rozi. Mas Rozi pengen utangnya lunas, berarti kan Mas Rozi pengen kelimpahan hadir dong. Benar. Kamu pengen kelimpahan, tapi yang terjadi sama teman-teman yang pada punya utang, dia memancarkan apa? Ketakutan kan? Nah, yang rata-rata mereka mesti bilang ini sebuah kehancuran nih. Iya, gitu. Itu dia masalahnya tuh di situ. Merasa hancur gitu. Dia pengen kelimpahan hadir, tapi yang dia lepaskan ketakutan, yang dia lepaskan kecemasan, yang dia lepaskan rasa sedih. Ini kan nggak nyambung. Dia pengen kelimpahan, tapi yang dia pancarkan ketakutan, kecemasan. Karena realitanya, apa yang kamu pancarkan di frekuensi tubuhmu, itu yang pasti kamu terima. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Kenapa? Karena ada hukum semesta di sini, bekerja di dalam kehidupan kita sebagai sunatullah yang berlaku. Sama seperti hukum gravitasi, kalau kita ini dinaikin ke atas gini, dia pasti jatuh ke bawah. Mau kamu percaya, nggak percaya, lo lempar bahan ke atas, lo pasti turun ke bawah. Sekuat apapun kita melempar. Apapun, mau ngerti, nggak ngerti, percaya, nggak percaya. Pasti hukum semesta nggak peduli lo percaya atau enggak. Hukum tetap berlaku. Sama, hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan di dalam frekuensi rasa hatimu. Kalau rasa hati kamu masih, aduh, kalau gua ngasih, ntar gimana ya? Masih ada rasa kekurangan. Seakan-akan uang ini tuh sesuatu yang sangat terbatas sekali. Dia masih merasakan keterbatasan gitu. Ketika dia merasakan keterbatasan, merasakan kekurangan, merasakan gak layak, ini ada hukum semesta seperti cermin. Semesta akan memantulkan apa? Semesta akan memantulkan yang sama seperti frekuensi tubuh yang dia getarkan. Tapi mungkin yang jadi catatan ya Teh ya, orang bisa ngeluarin besar tuh ketika income-nya udah besar, pendapatannya kan udah besar gitu ya. Normalnya kan begitu. Nah, bagi teman-teman yang masih pendapatannya kecil, latihan melepaskan, latihan gak khawatir, gak takut sama uang, itu latihannya bagaimana? Kelimpahan itu kan gak tentang uang Mas Hendra. Kelimpahan itu tentang mental. Karena kelimpahan itu it's not only about money, tidak tentang uang. Tabungan semesta atau tabungan energi itu tidak tentang uang. Kamu bisa memudahkan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Latihannya itu aja dulu, nggak usah pakai duit. Atau yang paling gampang, doakan orang lain. Sehari 10 aja. Kan di alumni Abundant Revolution daily routine itu Mas. Pokoknya kalau keluar, nih nggak ada duit nih. Kan banyak pertanyaan gini, Teh Feby gimana aku mau tabungan semesta, orang aku duit aja nggak ada. Teh Feby gimana mau aku tabungan semesta, orang aku aja minus. Teh Feby aku bukan berawal dari nol lagi Teh, aku minus. Minus 100 juta artinya nggak ada uang di dompet, nggak ada uang di ATM, nggak ada uang di laci, nggak ada duit Teh. Gue bahkan kudu bayar utang, nggak ada duit. Lalu harus mulai dari mana? Itu kan cerita alumni Mas, banyak sekali cerita alumni seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari jeda. Kasih waktu tubuhmu untuk reda, diam, lambatin nafas. Caranya gimana? Misalnya Mas Rozi sama aku dalam posisi itu, misal. Gue misalnya punya utang nih 500 juta. Mas Rozi punya utang 200 juta. Kita sama-sama gak ada uang nih, di saldo ATM atau di dompet. Ini mengawali kelimpahannya dari mana? Harus, what do I start? Dari mana aku harus mulai? Mas Rozi sama aku diem dulu sebentar untuk minimal sadari dulu aja nafas. Melambatkan nafas. Misalnya gimana Teh? Diem, tarik nafas. Dicobain yuk.
Diem, tarik nafas, Mas. Sadari nafas masuk lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung, lalu hembuskan lagi perlahan. Saat Mas Rozi narik nafas, sadari kita masih bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Makasih ya Allah, walaupun aku ada hutang, aku masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas dan hidup. Start dari situ aja udah cukup, Mas Hendra. Iya, Why? Di dalam Al-Quran atau di begitu banyak kitab suci ya, dikatakan kayak gini. Bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Dari situ aja, Mas, dulu. Oke. Awalannya dari situ. Syukur nafas dulu ya. Bersyukur dulu. Kita masih dikasih nafas. Kenapa? Pada saat kita malam hari tidur, sebetulnya kan itu mati kecil, Mas. Pada saat kita tidur tuh sebetulnya itu mati kecil. Kita mengalami mati, tapi yang versi kecilnya. Pada saat pagi hari kita bangun masih bernafas, itu karunia Allah. Syukuri dari situ dulu, tapi rasanya tuh rasain bahwa ya Allah makasih aku masih dikasih nafas. Nah, dengan kayak gitu Mas Hendra, dengan melambatkan nafas, dengan kita menyatukan rasa hati yang ya Allah, Tuhan semesta atau apapun nama itu disebut, terima kasih. Di titik kamu melambatkan nafas, tubuh mulai cooling down kan, reda. Syaraf-syaraf mulai rileks kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Di titik itu otak memberikan sinyal kita dalam posisi aman. Pikirannya jadi jernih kan. Pikiran jadi jernih, nafas melambat. Di titik itu pintu solusi kebuka, Mas. Bisa nangkep peluang. Bisa nangkep peluang. Tapi ada lagi fakta dan data yang menunjukkan bahwa ketika kemudian kita itu rajin memberi, artinya bilang aja nggak pelit gitu ya. Konsekuensi logisnya ketika kemudian seseorang itu nggak pelit, dia akan dipercaya banyak orang. Ya. Dan peluang otomatis datang dong. Iya. Ya kan? Dan dia vibrasinya bahagia kan pada saat dia ngasih sesuatu tuh jadi bahagia dan itu berpengaruh terhadap medan energi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Sekaligus mungkin menginformasikan ya Teh buat teman-teman di Badan Revolution, kalau misalnya ada teman-teman tuh yang aku pengen bergabung sama Teh Feby tapi belum ada uang, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa belajar di channel YouTube Badan Revolution di Ngaji Roso, atau mungkin bisa ikut Quantum Alignment yang hanya bayar 350.000 sudah include sama 5 audio. Tanggal berapa ya Mas? 9 ya, hari Senin. Ya teman-teman. Audionya itu apa aja Teh? Wah, itu audio keren banget sih. Karena gini Mas Hendra, awal kita lahir kan kertas putih ya Mas. Lalu mulai di lingkungan kita dikasih dogma nih, hidup ini perjuangan, mulai itu ada lapisan endapan emosi kan. Ada kemarahan, kesedihan dari orang tua kita, otomatis kan kita hidup nih yang tadinya kelimpahan ketutup sama lapisan endapan emosi, terhalang. Untuk membuat kelimpahan itu hadir lagi dalam kehidupan kita, kita butuh lakukan melepas Mas. Itu rilis, itulah audio yang dibagiin. Start pertama ada satu tuh Mas, audio rilis. Dan itu sebentar Mas, cuma sekitar 6-7 menit. Jadi nggak makan waktu teman-teman untuk dengerin dulu di pagi hari. Jadi ada audio rilis, lalu berikutnya yang kedua, ada audio sadar nafas syukur yang tadi aku ceritain. Kalau teman-teman di titik nol, awalnya dari mana Teh? Sadar nafas syukur. Kadang-kala kan teman-teman gini, aduh sadar nafas syukur narasinya gimana ya Mas Hendra, aku bingung. Mau dari mana mulainya? Nggak usah bingung teman-teman, dengerin aja audionya. Ada audionya. Dengerin aja audionya, itu cuma 5-6 menit doang ada gitu. 5 audio teman-teman, silakan hubungi nomor yang udah disematkan. Jadi ada audio rilis, Mas, ada audio sadar nafas syukur, lalu ada audio quantum assumption, law of assumption. Jadi gini, kenapa ini dibuat Mas Hendra? Law of assumption atau beautiful assumption. Gini, realita hidupnya Mas Rozi, realita hidup Mas Hendra, dan semua teman-teman termasuk aku. Realitamu itu terbentuk dari asumsi-asumsimu kemarin. Gitu. Nih Mas Hendra contoh, memfasilitasi Ngaji Roso dengan channel yang seru kayak gini.
Sebelumnya pasti dia mengasumsikan, kelak aku kalau kayak gitu, bener nggak? Pasti pernah ngelihat contoh-contoh dulu sebelumnya kan, ngelihat temen yang berhasil, aku akan sampai ke sana gitu kan. Itu namanya assumption, asumsi. Jadi kehidupan kita saat ini, realita kita ada pasangan, ada pekerjaan, ada masa depan anak-anak dan lain-lain. Realita sekarang Mas, itu terbentuk dari asumsi kemarin. Pertanyaannya, jika teman-teman semua merasakan bahwa realitamu saat ini nggak asik, berarti harus bikin asumsinya kapan? Sekarang. Itulah audionya. Kalau misalnya teman-teman sudah hanya ingin audionya saja juga bisa. Iya. Silakan kontak admin, nomor udah disematkan, hubungi aja admin Ngaji Roso ya. Di kolom deskripsi Ngaji Roso juga ada di YouTube. Kalau audionya hanya 150.000. Iya, betul. Teman-teman yang mau ikut Zoom-nya 2 jam Senin. sampai 3 jam ya. 3 jam ya. Sebetulnya 2 jam, cuma suka bonus-bonus. Kemarin malam itu. Kamu dengerin ya? Aku yang ngeliatin monitornya kok. Iya, dia ikut rilis. Ikut rilis. Iya, ikut rilis. Selama Sendra itu pas di Malang kita. Iya, betul. Silakan teman-teman yang mau join Quantum Enlightenment Zoom 2-3 jam sama Teteh tanggal 9 Februari. Ya. Kalau yang mau join kelas online belum ada bulan ini. Betul. Offline-nya tapi ada. Offline-nya tanggal 14 Februari. Di Grand Orchard ya. Kemayoran gitu ya. Betul, Kemayoran. Pagi ya. Itu sudah include sama coffee break, lunch ya. Terus kemudian dapat 3 buku ya. Buku ini nih ntar kita terangin ya, ada 3 buku ini ya. 3 buku itu. Masya Allah. Daily rutinnya teman-teman. Terus kemudian dapat 5 audio juga. Betul. Include. Terus dapat materi hard copy juga. Betul, ada hard copy daily rutin 30 hari. Daily rutin juga selama 30 hari. Bisa teman-teman ikutin di grup. Silakan nanti yang rumahnya ada di Jakarta, silakan untuk join. Ya, nah kembali ke audio tadi. Jadi pertama ada audio rilis, yang kedua ada audio sadar nafas syukur, yang ketiga ada audio beautiful assumption, yang keempat ada audio quantum jam untuk uang. Semua orang nggak ada yang nggak suka uang kan ya? Semua orang pasti suka uang. Yang satu lagi kalau teman-teman ada yang punya goals jodoh, jadi aku kasih bonus quantum jam untuk jodoh. Keren, jadi ini udah lengkap banget. Teman-teman ada yang mau beli buku aja silakan, itu nomornya udah disematkan teman-teman yang di warna kuning itu, silakan teman-teman WhatsApp aja di situ. Kalau yang untuk info tanggal 14 juga bisa langsung WA di nomor yang udah disematkan ya. Silakan hubungi admin aja teman-teman. Mungkin bukunya apa aja ya? Bukunya waduh, Masya Allah. Nah, gini. Kenapa ada buku ini? Ini ada latar belakangnya Mas Hendra. Seperti yang tadi aku terangkan, bahwa tubuh kita ini pemancar sekaligus penerima. Gitu ya. Apa yang kita terima, yaitu realita kita yang kita terima. Nah, yang kita terima ini berdasarkan pancaran frekuensi tubuh kita. Ketika kamu menginginkan kelimpahan, nggak mungkin dong kamu memancarkan ketakutan. Kalau kamu memancarkan ketakutan dan keresahan, kecemasan, kekecewaan, yang didapat apa? Sama, berupa orang-orang yang bikin kamu kecewa dan marah. Contoh, Mas Rozi siaran lagu Roma Irama Dangdut. Kira-kira itu yang terdengar di radionya mungkin nggak lagu Metallica? Nggak mungkin. Ini prinsip kenapa buku ini lahir ya Mas. Aku harus terangkan dulu yang simple, biar teman-teman mengerti. Jadi ketika ada pertanyaan gini Mas Hendra, ini nyata nih kan, aku lagi ada PR tuh ya. Terus teman-teman ada yang cerita, Teh Feby kenapa ya, aku udah rilis, aku udah sadar nafas syukur 30 hari, aku udah sending love 30 hari, aku udah tabungan semesta, aku udah mendoakan 10 orang. Tapi kenapa ya Teh, ini udah aku lakukan, tapi kok belum manifest? Itu pertanyaan umum. Kenapa? Why? 1, Abundant Revolution itu dia kental sekali dengan bab 1 tentang siapakah dirimu, tentang identitas. Sepertinya dia melakukan itu Mas, cuma maaf sekali, mungkin seperti burung beo doang. Nggak sampai
ke vibrasi frekuensi bahwa kamu ini siapa. Kamu bukan sekedar tubuh, kamu bukan sekedar emosi, kamu bukan sekedar pikiran. Kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu adalah percikan nur ilahi. Sejatinya kamu melekat di DNA-mu. Itu DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi kalau mau ngomong jujur Mas Hendra, sedari awal Mas Rozi dan teman-teman semua, ini lahir dalam keadaan kaya raya, bahagia dan berkelimpahan. Begitu sebetulnya. Jadi setiap orang itu sebetulnya lahir dalam posisi yang kaya raya dan berkelimpahan. Karena di dalam 40 triliun sel tubuhnya, di DNA-nya, itu ditaruh kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahannya Mas Rozi dan teman-teman yang saat ini sedang menonton, kelimpahan itu bersama-sama kamu sayang. Bersama-sama kamu loh. Terus pertanyaannya, kenapa nggak diterima di tangan? Kenapa belum kepegang teh? Masalahnya satu Mas Hendra, tidak dikenali sama mereka. Mereka tidak mengenalinya. Padahal kita udah di garis finish katanya ya. Padahal sudah di garis finish, dia masih lari-lari ngejar Mas. Semuanya itu termasuk mencari Tuhan ya. Betul. Jadi di titik berdiri sekarang nih Mas Rozi berdiri sekarang. Kebanyakan orang kan masih ngejar solusi, masih ngejar goals. Padahal di titik kamu diem, solusinya udah di situ. Udah ada di DNA-mu itu gitu. Nah, kenapa belum dipegang? Karena kamu belum menyadarinya. Karena kamu lupa kamu di dalamnya ada itu. Yang kedua, kamu tidak mengizinkan menerima. Loh, TVB, siapa yang gak menerima? Aku mah pengen menerima kelimpahan. Contoh, ini contoh ya, biar gampangin analogi. Aku punya handphone di sini, Mas Hendra misalnya di Tuban, punya handphone juga. Ketika aku nelfon ke Mas Hendra, kira-kira bisa nyambung informasi apapun yang aku sampaikan ke Mas Hendra, keterima sama Mas Hendra nggak kalau nggak di chat, kalau nggak diterima, gue cuma manggil doang nih, lo nggak oke. Kan kalau misalnya gue nelfon Mas Rozi kan, nggak bisa ngomong dong kalau Mas Rozi nggak enter oke, acceptance, menerima, enggak kan? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Sama Mas Hendra. Kita semua yang masih muter-muter di loopingan, itu karena tidak pernah terbuka untuk menerima. Kenapa nggak terbuka untuk menerima? Karena nggak sadar bahwa di dalamnya ada itu. Abundant revolution. Jadi di kelas nanti itu juga bisa digunakan banyak metode untuk memutus pola atau masalah berulang. Betul, betul Mas Hendra. Bukan hanya pola dan masalah berulang Mas Hendra. Ini cerita dari gen ke gen. Aku ngomong ini karena banyak yang Mas Hendra nih timnya kan ngasih ke aku nih, TVB private online, TVB private online, offline, online. Otomatis aku kan one-on-one sama mereka kan. Untuk betul-betul, jadi kalau mau ngomong ya, emang serunya offline Mas. Tapi gini loh, ada orang tuh udah privat offline, same brand misalnya. Iya, betul. Itu kan dia udah dapat banyak kan, privat offline langsung Iya, kan. betul. Itu pun nanti tanggal 14 Februari, mau daftar lagi, nggak tahu gimana nih orang gitu kan. Enggak, gini Mas. Iya. Kita bicara masalah pengetahuan itu berlapis. Gini ya, misal, contoh, Mas Hendra baca buku The Secret misal. Pas baca, oh ya Allah keren banget. Udah, jeda nih, bergerak. Suatu saat baca lagi, kira-kira kesadaran Mas Hendra bertambah nggak ketika baca itu ada aha. Iya. Kayak gitu Mas. Rilis pun kayak gitu, ketika sekali rilis, kebuka. Oh ya TVB makasih udah terbebas. Itu ada kerinduan berikutnya sih memang. Jadi ketika kita masuk lagi di dalam kelas, itu pasti ada aha baru gitu. Sama seperti kelas quantum alignment. Iya. Quantum alignment itu Banyak yang ngulang 5 kali, 6 kali gitu. Dia udah ikut quantum alignment di pertama, kedua ikut, ketiga ikut, keempat ikut, kelima ikut. Karena udah merasakan. bahkan alumni ada yang memang selalu ikut. Kenapa? Makanya. Padahal dedikasi kita kan buat yang baru-baru. Nah, itu kan. Buat dedikasi memfasilitasi teman-teman yang belum punya budget kan. Betul, buat yang baru-baru, tapi yang lama-lama serasa TVB aku mau charging baterai.
Kenapa charging baterai, Mas? Serius itu, serius. Karena ada rilis bersama, Mas Hendra. Dan mereka nggak takut kehilangan mungkin tuh ya? Enggak, karena kan quantum alignment itu rata-rata di 130 orang, minimal di atas 100 orang ya. Bahkan sampai ada sempat 300 sekian deh. Kebayang nggak sih kalau kita sholat sendiri sama sholat berjamaah, kira-kira keren mana? Ya, keren yang berjamaah. Aku keren sendiri sih. Beda Enggak, kalau banyakan kan kita lebih wah asik powernya gitu, istilahnya powernya lebih asik. Jadi nggak hanya rilis bareng, kuantum jamin juga bareng, dan testimoninya memang banjir sih setelah itu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi Mas Hendra. Ketika telepon dari alam semesta, kelimpahannya itu udah mau dikucurin, Mas. Jadi energi yang satu, Mas, dari atasnya tuh kayak air bah, Mas. Tapi kalau Mas Rozi pakai payung di kala hujan, kira-kira airnya bakal nyampe ke kepala kamu nggak? Ya enggak lah, pasti ke samping ya. Itu dia, selalu ada penghalang. Jadi ketika tidak pernah terbuka untuk menerima, kelimpahan itu memang susah masuk. Sebelum diterangkan satu persatu buku itu, aku ada satu pertanyaan deh. Jika kemudian ada nih, sudah praktek semua ilmu yang dikasih sama Teh Feby, tapi ternyata jalan hidupnya masih stagnan. Kecurigaan Teh Feby, problemnya di mana kira-kira? Kita tahu kan ya, setiap orang itu kan punya power yang beda-beda gitu ya. Betul. Nah, kadang semakin besar powernya seseorang tuh ya apa-apa tuh jadi lebih gampang gitu kan. Nah, mungkin ini perlu untuk dielaborasi. Ada 3 hal, Mas. Sebetulnya pada saat Mas Hendra nanya, aku juga belum ada jawaban di sini. Mas Hendra barusan nanya, aku sambil pore jawabnya, aku juga bingung, gue mau jawab apa aja gitu. Tapi tiba-tiba ting gitu, alirannya ngasih tahu ada 3 jawabannya. Ketika segalanya udah dilakukan, anggaplah alumni lama Mas Hendra. Cerita nih, seperti tadi yang sama kayak apa yang aku sampaikan. Ada 3 hal. Analisaku. Pertama, dia belum cukup tahu siapa diri dia. Artinya dia belum cukup tahu identitasnya tuh sebetulnya siapa. Jadi dia masih pakai baju lama. Masih pakai identitas lama, rasa kekurangan dan rasa menderita. Merasakan bahwa dunia ini menzolimi aku, suami menyakiti aku, masih di posisi itu, masih di posisi identitas lama. Tuhan tidak adil. Tuhan nggak adil. Tuhan lagi ngasih ujian sama aku. Padahal bukan Tuhan ngasih ujian. Kamu nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti apa bekerja di dalam realitamu. Jadi pertama indikasinya dia belum kenal siapa diri dia. Kalau dia alumni, biasanya Mas Hendra, ini kan aku lagi nelponin alumni nih, kalau masalahnya masih begitu, aku pasti bilang gini, buka lagi materi bab 1. Buka lagi, siapakah dirimu? Jadi biasanya kalau dia muter-muter, aku cuma bilang, kamu siapa di bab 1? Coba lihat lagi materi bab 1. Aku biasanya hanya seperti itu. Karena ini pondasi, Mas. Kenapa dibilang pondasi? Identitas diri itu segalanya. Itu segalanya. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu itu segalanya. Maksudnya gimana Teh Feby? Misal, Mas Rozi. Mas Rozi melihat siapa diri Mas Rozi. Aku mah cuma orang desa. Misal ya, misal. Aku mah nggak mampu. Aku mah cuma segini. Aku mah bubuk rengginang misalnya. Kan suka ada begitu tuh orang-orang. Rata-rata seperti itu. Rata-rata begitu. Ketika dia melihat dirinya seperti itu, yang terjadi apa? Yang menyala di bawah sadarnya adalah rasa kekurangan. Jangan lupa loh, di sini ada hukum semesta seperti cermin. Dia akan selalu memantulkan jujur seperti apa getaran hati kamu menggetarkan. Kalau kamu merasakan kamu kurang, ya udah dipantul-pantulin aja realita yang akan membuktikan itu semua, membuat akhirnya itu kurang. Jadi ternyata identitas diri kita atau kesadaran kita melihat siapakah sebetulnya diri kita itu sangat mempengaruhi realita. Sangat. Karena utamanya adalah kesadaran ini. Kesadaran ini membentuk realitamu. Sadar tentang apa? Tentang diri kamu. Kamu siapa? Kalau Mas Hendra kan kesadarannya udah gini. Uang seperti udara. Gampang didapat. Kenyataannya jadi gampang dia dapetin duit gitu loh. Ini penting sekali teman-teman. Itu 1. Clear ya Mas? Jadi biasanya aku suruh perbaiki dulu nih dia di bab 1. Aku suruh balik lagi Mas daily rutin biasanya. Yang kedua, ketika identitas diri dia udah aku kasih tahu ini. Yang keduanya adalah dia belum tahu cara kerja hukum semesta yang tadi aku bilang.
dia minta kelimpahan, dia minta uang, dia minta lunas utang, itu kan duit, kelimpahan kan. Dia pengen nerima kelimpahan, tapi yang dipancarkan, aduh, kan nggak matching Mas. Dia ngarepin kelimpahan, dia mancarin ketakutan. Nggak sama. Ini harus bener-bener di-clearin dulu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya daily rutin dia udah rilis, dia udah sadar nafas syukur, dia udah ini. Yang paling penting udah oke itu jalanin. Tapi coba semua teman-teman, mau itu alumni atau siapapun teman-teman yang udah belajar ataupun belum, ini nggak perlu teman-teman belajar dulu deh. Sadari dulu tiap hari memancarkan apa? Mancarin ketakutan kah? Mancarin kecemasan kah? Memancarkan kekecewaan kah? Udah, kalau kamu aware kamu mancarin apa, hukum semesta seperti cermin, kamu akan tahu kamu akan menerima realita apa. Karena gini Mas cara kerjanya. Pada saat kamu memancarkan kecewa, marah, sedih, semesta ini nggak bisa ngebaca omongan, dia ngebaca aliran listrik dalam bentuk frekuensi getaran. Jadi dia cuma tahu getarannya dua, getaran ketakutan sama getaran kelimpahan. Semesta. Oke. Jadi pada saat getarannya, gimana ya ini? Mau itu utang, mau itu jodoh. Semesta cuma gini. Getarannya di sini, gimana ya ini? Semesta ngebaca dan menangkap gini. Oke, kamu menggetarkan ketakutan. Getaranmu menjadi perintah yang akan aku realisasikan dalam kehidupanmu. Jadi di sini menggetarkan khawatir, semesta ngebacanya oke, ada request khawatir. Aku akan mewujudkan realita yang akan memperkuat rasa yang kamu pancarkan itu. Dimunculkanlah pasangan dia, bikin dia khawatir. Izin. Ya. Aku tuh kan sering banget ya, ketika kemudian mau ada sesuatu tuh sering dapat kode tuh lewat mimpi gitu. Iya. Nah, kadang kan ketika sesuatu tuh nggak bagus gitu kan, kita melakukan kayak tindakan-tindakan preventif gitu kan. Iya. Tindakan-tindakan pencegahan biar nggak kejadian gimana. Tapi kan dengan seperti itu kan semesta menangkapnya, berarti ini takut ini kan sebenarnya gitu. Mungkin itu terbaca terus terjadilah kejadian yang sekiranya nggak diinginkan misalnya gitu. Betul. Nah, itu tuh cara memutus polanya gimana Teh? Misalnya gini gimana? Ya udahlah, mau kejadian mau enggak yang terjadi biar terjadi. Dengan seperti itu kan justru lebih rileks. Itu tuh bisa kemudian justru tidak mengundang kejadian buruk atau gimana menurut Teteh? Kita punya metode craft ya Mas Hendra. Ya, kita punya metode craft. Craftnya coba kita jalanin. Di dalam metode craft itu, pertama C ada canceling, kedua R ada judul. Ada canceling, yang satu lagi ada reprogramming. Replace. Oke. Canceling dan replace. Jadi gini Mas, ketika mulai ada sinyal rasa yang kayaknya nggak enak atau dikasih mimpi dan lain-lain, Mas Hendra tahu nggak mimpi itu apa? Mimpi itu adalah getaran rasa hatimu dalam cerita program-program lamamu. Jadi ketika rasa hati kita masih ada di program lama, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dia mimpinya itu. Atau ada orang yang seneng banget ngeliat hantu. Nonton lah, apalah misalnya ya. Kan kalau identitas lama kan semua program-program yang masuk lewat 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu jadi data. Itu jadi diri lama kita. Jadi akumulasi cerita kalau ada feeling gak enak, itu sebetulnya data lama kamu. Nah, nanti tuh tanggal 14 dikasih tuh Mas metode craft. Jadi di metode itu tuh, diri lama yang muncul dalam bentuk sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, entah itu pikiran, kayaknya bakal ada kejadian kayak gini. Yang harus dilakukan adalah pertama, canceling. Jadi cukup Mas Hendra ngomong gini aja Mas, kalau ada sesuatu yang gak nyaman. Itu kan diri lama aku. Diri lama off, selesai. Gitu, masukin data baru gitu. Detailnya nanti ya teman-teman. Tanggal 14 ya. Teman-teman yang live di YouTube gak kesapa, kasihan. Oh iya, halo. Itu ada yang mau beli audio, mau beli buku, mau iya, daftar boleh. tanggal 14 Februari. Di YouTube Ngaji Rosa itu kan di deskripsinya ada nomor handphone, nomor WA-nya teman-teman, itu bisa di-chat aja. Nanti daftar ke admin atau langsung hubungi Mbak Dara ya. Jadi nanti akan di-handle sama Mbak Dara.
Mas, aku terusin dulu yang jawaban 3 kalau mereka masih muter-muter ya. Oke. Pertama, dia belum tahu siapa diri dia. Itu clear ya, identitas dia. Karena identitas ini segalanya. Segalanya. Dan ini valid, Mas. Albert Einstein bilang seperti itu. Nikola Tesla bilang seperti itu. Neville Goddard bilang seperti itu. Joe Dispenza juga bilang seperti itu. Dan juga Abdullah gurunya Neville Goddard. 5 orang terkeren di dunia ini mengatakan hal yang sama. Kesadaran membentuk realitamu. Kesadaran tentang identitas kamu. Kamu melihat siapa dirimu. Itu yang pertama. Kalau mereka masih looping-looping, berarti mereka belum tahu nih bab 1. Yang kedua, cara kerja semesta itu mereka belum tahu. Mereka mengharapkan kelimpahan, tapi mereka memancarkan ketakutan. Kan ini nggak sama. Karena yang kamu pancarkan, ini yang kembali menjadi realitamu. Nah, buku ini, buku untuk membuat pancaranmu. Itu bukan buku bacaan ya, Bukan. Sesuai realitamu. Panduannya. Ya, jadi gini, di Abundant Revolution itu ada 30 hari daily routine. Tapi kalau teman-teman yang belum alumni boleh ya, Mas, beli buku ini ya, biar icip-icip mereka ya. Pokoknya beli Betul buku ya? aja boleh, beli audio aja juga boleh. Ya. Mau couple, dua-duanya juga boleh. Boleh, mau bundling boleh gitu ya. Jadi TVB 3 buku apa aja? Di sini ada tulisannya apa, Mas? Buku syukur. Buku syukur. Di sini dilihat ya. Syukur adalah sebagai gambaran pertanda kita percaya dan terbuka untuk menerima kelimpahan. Yang tadi aku cerita di awal. Jadi mulai menulis ini artinya dia memulai menulis takdir yang akan terjadi besok. Jadi disarankan untuk menulis buku syukur tuh pagi hari minimal 3 aja. Misal Mas Rozi bilang, ya Allah, aku bersyukur hari ini aku bisa donasi ke anak yatim 10.000 misal. Lalu aku bersyukur istriku kemarin sakit sehat gitu. Atau aku bersyukur hari ini aku bisa memberikan peluang pekerjaan kepada teman yang nggak bekerja, aku kasih tahu ada lowongan pekerjaan. Sesuatu yang simple aja sebetulnya yang ditulis di sini. Kenapa harus ditulis? Ternyata sesuatu pada saat kita tulis, Mas Hendra, ini syaraf-syaraf di tangan ini ikut menulis, ikut merespon ya. ikut merespon, dan sesuatu yang kamu tulis, kalau nulis kan otomatis dibaca kan, Mas Rozi kan nulis, otomatis dibaca kan. Dan jadi ada nulis, ada baca. Dan mudah banget diingat kalau mudah banget diingat, masuk bawah sadar. Nah itu. Masuk bawah sadar kamu. Sesuatu yang masuk ke bawah sadar kamu, dia jadi realita. Iya. Dia jadi realita. Makanya gerakannya akan beda, tindakannya akan berubah. Betul. Kalau bawah sadar. Dan ini disarankan tiap pagi ditulis. Kita tahu kekuatan repetisi kan, Mas? Ya, repetisi. Salah satu untuk memasukkan program baru itu kan lewat repetisi. Ya, itulah buku syukur. Nah, di sini juga ada narasinya nih, Mas. Boleh dibaca nggak sedikit? Wah, mantap nih narasinya. Buku ini bukan tentang hidup yang selalu baik-baik saja. Ia hadir untuk menemani kamu melihat hidup apa adanya. Dengan penuh syukur. Kopinya kayak dibalik, Mas. Enggak. Syukur bukan berarti tidak ingin lebih, ya. Syukur adalah kemampuan berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup sedang berjalan. Ada hari-hari yang ringan, ada hari-hari yang berat, dan keduanya yang layak diterima. Di halaman-halaman ini kamu tidak perlu kuat, tidak perlu benar, tidak perlu terlihat tenang, cukup jujur. Ya. Tulislah hal-hal kecil yang sering terlewat, napas yang masih ada, tubuh yang masih bertahan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Pokoknya ntar dibaca aja ya. Pokoknya kalau pengen tahu semua isinya ya. Iya. Langsung Jadi aja order. ini tuh cuma prolog, Mas Hendra, untuk memberikan nyawa pada saat teman-teman nanti nulis. Di berikutnya itu kosong, Mas, kosong. Nah, kosong ini untuk kamu tulis 3 hal aja minimal dalam 1 hari, apa yang kamu syukuri dalam hidup kamu yang penuh blessing ini gitu. Ini buku syukur. Nah, ini buku keren. Karena ini request teman-teman juga sih sebetulnya yang dari Bali kemarin tuh nge-request juga. Lalu yang kedua adalah buku goals. Selama ini kita nggak pernah nulis loh goals kita apa. Kalau kita nggak pernah nulis goal kita apa, itu sama kayak gini. Mas Hendra pergi ke stasiun kereta api. Mas
Rozi juga pergi ke stasiun kereta api. Tiba-tiba sama petugas masinisnya ditanya, mau kemana? Nggak tahu, gimana kereta membawaku aja. Kira-kira ntar dibawa kemana? Nyampenya aja. Atau pergi ke pelabuhan kapal. Iya. Mau kemana? Nggak tahu gimana ombak membawaku. Buku ini akan jadi rute kamu mau kemana. Karena tugas kamu itu adalah memberikan frame, Mas. Lalu nanti semesta akan memantulkan sesuai frame yang kamu buat di sini. Jadi sebenarnya ini kisah nyata aku sih, Mas Rozi. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku nulis, Mas. Nulis rumah ingin seperti apa. Mobil, income, termasuk anak. Termasuk anak. Ya itu dia. Suatu saat aku udah di Bandung, ketemu buku goals aku, Mas Hendra sama asisten aku. Pas dibuka, Masya Allah Bu, Ibu nulis ini tahun sekian. Kok ini udah ada semua? Aku aja udah lupa. Pas aku lihat, Masya Allah Indri, kayaknya ini harus jadi panduan daily rutin gitu. Karena di aku kejadian. Nah, di buku goals ini bercerita seperti ini. Baca yang segininya aja deh. Bercerita melepaskannya dan menyerahkan goalsmu kepada kecerdasan semesta tanpa batas. Untuk mengejar jalannya, caranya, prosesnya, dan waktunya, lepaskanlah goalsmu. Kamu tidak perlu mengatur hasil. Lepaskan ya, let it go. Jadi ini ada panduannya. Jadi ketika kamu menulis goals, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Kamu cukup rasakan sensasinya, ini sudah kamu terima, lalu lepaskan. Kenapa harus dilepas? Ketika kamu melepaskan, artinya kan ngosongin di sini kan, Mas. Benar. Caranya, jalannya, prosesnya, waktunya, lepasin aja. Lepasin. Ketika ini kosong, semesta lihat, wih kosong nih ruang. Ketika ini kosong, akulah yang mengisinya. Berarti ruang-ruang atau space-space yang kosong itu nanti mereka yang energi positif yang isi ya. Itu buat teman-teman yang baru ya, jadi menulis goals. Tapi lama-kelamaan sudah nggak perlu. Nggak perlu sebenarnya. Baru dipikirin aja udah terjadi gitu, baru gitu. Karena sudah kayak merasa nggak butuh apa-apa. Betul, gitu ya. betul. Kita akan sampai di titik seperti itu gitu. Dan buat sahabat-sahabat yang di tanggal 14 nanti datang di Jakarta, sudah nggak usah beli bukunya, udah dikasih gratis. Audio 5 audio itu juga udah dikasih gratis ya. Yes, mantap Mas. Include ya. Include ya. Termasuk teman-teman yang receipt. Iya dong. Nggak apa-apa dong. Spesial banget. Iya, ya. Kita menghargai keluarga besar. 1.750.000 udah dapat semuanya. Masya Allah. Keren. Oke, 3 buku udah. Oh, satu lagi Mas. Buku asumsi. Seperti yang tadi aku bilang, realitamu saat ini, dia berasal dari asumsi-asumsimu kemarin. Artinya kalau realitas sekarang nggak asik, bikin asumsi di malam hari. Ini kan pengalaman yang general itu, Mas. Pada saat udah dibilang nggak mungkin. Karena kalau di angkatan udara itu dia harus ngikutin senioritas. Jadi di usia dia tuh nggak mungkin dia jadi posisi itu. Tapi ketika dia lihat ini satu sisi nggak mungkin, filter berikutnya ini masih ada senior dia yang juga belum jadi jenderal. Logikanya nggak mungkin juga dia ngelewatin senior ini gitu. Ini ada beritanya banyak tuh, berita nasional sebenarnya ini ya. Ya. Orang yang privat di TVRI itu masuk berita nasional sih. Cuman kita nggak bisa untuk sebutin namanya. Iya betul. Dan ternyata terakhir dia nelfon aku gini, Teh, ada senjata lain nggak? Ada senjata lain nggak yang bisa aku pakai untuk goal ini? Aku bilang, senjatanya sebetulnya melepaskan. Lepasin aja. Tetap pegang asumsi kamu tapi lepasin. Oke Teh, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang, ada buku nggak di sana? Pulpen ada nggak? Siap Teh, dia bilang. Tulis bukunya, buku asumsi. Tulis buku asumsi, bukan buku ini ya, waktu itu buku tulisnya dia. Cuma buku asumsi ini ditulis 5 menit sebelum tidur, Mas Hendra. Kenapa? Nggak banyak orang tahu. Ternyata 5 menit sebelum tidur, itu adalah very golden moment. Karena ada masa peralihan antara sadarnya kamu sama bawah sadarnya kamu, ada proses transisi
di proses transisi itulah data apapun yang kamu ingat terakhir itu jadi realita. Itu kalau caranya TVB sebelum tidur, Ya. untuk kemudian menghapus data-data yang negatif, ya. Artinya pelepasannya kalau TVB itu seperti apa sih? Aku tiap malam memang rilis, Mas, sebelum tidur. Mau dikasih tahu caranya? Ya, simpel aja. Simpel aja ya. Ya, praktikin teman-teman yang Boleh. pernah ikut kelas barangkali. Mas Rozi sama teman-teman mau praktek yang simpel nggak? Boleh. Ya, kita praktek ya. Oke. Paling cuma 2 menit doang. Siap. Ya. Coba. Gimana sih rilis ala TVB? Siap nggak teman-teman? Siap nggak? Ya, Mau ambil nggak? tempat Mau yang nggak? senyaman mungkin ya. Iya. Yang di rumah. Daripada harus ikut kelas kan nunggunya lama. Iya. Kita bocor halus aja dulu ya. Sekarang ya untuk jadi daily routine. Praktek ya. Siap. Oke. Mbak Ina, nggak usah Mbak Ina ikut praktek. offline ya. Oke. Gila, dia tuh udah setiap kita shoot. Pasti ada. Masya Allah. Dia datang Mbak Ina. Saking keluarga Pokoknya banget. masih di Jakarta aja pasti dijabanin. Kemarin aku dikejar sampai Halim dikasih oleh-oleh. Aduh parah. Ngeri Mbak Ina. Masya Ayo. Allah. Ya, kita praktekin ya, Mas. Oke. Kita praktek. Malam hari sebelum tidur, biasanya kan dalam satu hari itu penuh warna ya, Mas Hendra. Ada tukang parkir, ada ini, ada itu, ada delay pesawat lah, apa segala macam bikin kita penuh untuk kesal dan lain-lain. Nah, biasanya kalau malam aku cukup duduk gini, terus aku tarik napas. Lalu aku nanya ke dalam, Feby ngerasain apa? Jadi aku biasanya suka nanya, Mas, aku merasakan apa saat ini? Misalnya ada rasa nggak nyaman, misalnya ada rasa sedih atau dan lain-lain. Aku cuma bilang begini aja, oke, aku ada rasa kesel, sedih, nggak nyaman, misal. Lalu aku bilang, rasa kesel, sedih, nggak nyaman, aku izinkan naik ke permukaan. Lalu aku terima rasa ini. Aku menerima rasa kesel ini. Aku diem sebentar. Tarik napas masuk. Tarik napas menandakan aku menghirup energi cinta tanpa batasnya dari semesta ini. Tarik nafas. Lalu pada saat melepaskan atau menghembuskan nafas, aku hembuskan kekhawatiran, kesedihan yang tadi aku rasakan. Jadi aku tarik nafas, lalu aku lepaskan. Tarik napas lagi, lalu aku lepaskan. Tarik napas lagi, lalu aku lepaskan. 3 kali aja. Setelah itu aku bilang, semua data-data diri lama off, selesai. Semua data-data diri lama off, selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Feby yang penuh syukur, bahagia, berkelimpahan. Kelimpahan sudah ada di dalam diriku. Lalu aku tarik nafas lagi, menandakan kelimpahan masuk dalam hatiku. Lalu aku hembuskan, menandakan ucapan terima kasih. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi, makasih ya Allah. Lalu aku bilang, ya Allah yang maha baik, malam ini aku mau tidur, aku izinkan kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan, cinta yang gak ada berhentinya, cinta tanpa batas, mengalir dalam kehidupanku. Aku terbuka ya Allah, untuk menerima kemudahan, kelimpahan, kelancaran di dalam hidupku. Semua goalsku sudah diurus, semua sudah tersedia, segalanya sudah diurus oleh kelimpahan tanpa batas. Terima kasih ya Allah, sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diurus. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sempurna. Dah, setelah itu aku tidur. Oke. Karena penting banget loh ternyata untuk ngerilis itu. Udah, Tapi, Mas. tapi enak sih. Emang begitu. Jadi pada saat kita tidur, memori yang terakhir itu
terbawa. Teman-teman tahu nggak? Pada saat kita tidur, membawa memori yang barusan, apa yang terjadi? Bawah sadar kita bekerja 8 jam mewujudkan itu. Itu katanya memang berpengaruh terhadap jalan hidup. Makanya pentingnya kadang kan sebelum tidur kita disuruh tenang dulu, syukur meditasi dulu. Benar-benar kan untuk itu ya. Tapi ada ini nggak? Tadi yang saya rasakan mungkin sama atau beda ya? Apa Mas Rozi? Kalau saya kan pas waktu merem teh, narik itu kan ada warna, terus keluarin juga ada warna di dalam kayak kuning, masa merah apa segala macam. Ya. Gitu. Kamu cocok belajar tenaga dalam. Duh, serius. Itu datamu memang. Pas aku narik, saya nggak nyeting loh teh. Ya, oke. Tak tarik itu warnanya abu-abu, hitam ke abu-abu, terus pas waktu tak keluarkan losin itu jadi hijau kayak gimana ya? Itu beyond. Beyond ya? Beyond. Oh, beyond. Cari ini Bang Gofur. Nggak apa-apa Mas Rozi. Maksudnya itu proses ya. Apapun itu yang penting kamu tahu. Pada saat kita menarik napas, ini tuh semesta. Ya, kan luas. Kelimpahan tanpa batas loh. Nah kesadaran itu yang kita butuh Mas. Kesadaran pada saat, ya Allah makasih gitu loh. Kelimpahan ini hadir. Sebetulnya pada saat kita menghembuskan nafas, kalau ada lapisan endapan emosi, bayangkan itu terurai ya. Nah. Karena pada saat narik nafas kan, ini kelimpahan tanpa batas, isinya apa sih kelimpahan tanpa batas? Cinta. Tanpa syarat. Bagi yang sebetulnya. ketinggalan, nanti nonton di YouTube-nya. Disuruh ngulang. Sampai nakmu dewe. Ya, teman-teman, yang tanggal 14 Februari itu hanya untuk 120 orang aja. Iya, betul. Jadi silakan, seat tersisa, silakan dimanfaatkan buat teman-teman yang belum bisa ikut daftar 14 Februari. Quantum Enlightenment, itu udah disematkan nomornya. Ya, teman-teman udah dapat 5 audio. Yang mau beli audionya aja, bukunya aja juga nomor ini yang sematkan stiker kuning tuh yang di atas tuh ya. Silakan. Online nunggu ya, tunggu. Oke, di Jakarta tanggal 14 Jam 8 Februari, pagi. Jam 8 pagi Iya. sampai jam 1 siang. Iya, Oke, kenyang kita ya. tambahi ya. 5 jam. Jadi 5 tanya jam. jawabnya nanti lebih Lebih puas lah. enak gitu. kira-kira ya. 5 Iya. sampai 6 jam gitu ya. Masya Allah. Karena itu bener-bener fokus secara offline, pengen dimaksimalkan betul. Gitu ya. Kita ingin sekali teman-teman itu goalsnya terjadi Mas Hendra. Apa goalsnya? Pertama, merasakan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dari belenggu rasa sakit Mas. Kebebasan dari belenggu kepedihan, kekecewaan. Ternyata itu nomor 1 dalam hidup. Merasa plong, bebas. Jadi bukan tentang materi, jangan berharap dulu tentang materi. Jadi goals kita tuh pertama merasakan kebebasan. Gitu. Kedua, mulai muncul goals berikutnya adalah rasa plong dan rasa tenang. Iya. Ketika udah mulai muncul rasa plong, rasa tenang, yang tadinya sebelum kelas biasanya senggol bacok, nyenggol dikit, gitu kan. Ini enggak, aku lebih sabar, lebih seru. Yang tadinya wajahnya ditekuk kayak duit 500 lecek gitu. Itu setelah kelas dia udah bisa 227 gitu. Duitnya jadi senyum kayak Pak Duitnya Karno. jadi senyum gitu kan, jadi warna merah yang Merah masuk. Jadi kebebasan, ketenangan, kedamaian, itulah goalsnya. Karena apa? Itulah pintu gerbang kelimpahan. Harus itu dulu ya. Itu dulu. Baru yang lain-lain. Karena pintunya kan di gelombang theta. Bener. Kelimpahan itu kan adanya di gelombang theta, Mas. Bener. Di gelombang rileks, tenang, damai, Banyak syukur. yang tanya tanggal 14 di mana? Di Grand Orchard. Kemayoran. Ya, betul. Ya. Grand Orchard. Bagi yang tanya tentang kelas online, nanti ikut tanggal 9 Februari. Benar? Betul. 9 Februari jam 7 malam. Quantum Enlightenment hanya 350.000 udah include Rekaman. rekaman audio. Audio. 5 audio tadi ya. Audio, ya. Aku jawab tadi belum kejawab Mas. Jadi ketika belum manifest, pertama tahu siapa dirimu. Kedua, pahami apa yang kamu minta kelimpahan, kamu memancarkan ketakutan ya nggak nyambung. Jadi kamu harus memancarkan dulu sesuai dengan goalmu. Itu yang kedua. Jadi kalau belum manifest ya udah cek aja, sering mancarin apa. Kalau aku memang masih ketakutan ya udah lo balik lagi rilis. Dia harus balik lagi rilis Dari Mas. awal lagi. Karena harus melepaskan dulu kan untuk ngosongin residu-residu emosinya itu gitu. Baru dia akan memancarkan sesuatu data yang baru. Yang ketiga, tabungan semestanya dicek Mas, kali saldonya kurang. Udah 3 itu Mas. Itu implikasinya luar biasa memang.
identitas, pahami getaran frekuensi yang kamu pancarkan. Satu lagi, tabungan semestanya dicek. Kan semakin banyak orang berbuat baik, menolong, membantu, meringankan pekerjaan banyak orang, even tidak dalam konteks uang terus loh ya. Betul, bukan hanya tenaga, tentang pikiran, ya, apapun itu. solusi. Nggak akan kembali kemana-mana kecuali kembali ke diri kita sendiri. Enggak, karena gini, maaf ya Mas, logika. Waktu itu kan ada 3 ya, ada 3 ya. Waktu ada 3 kan, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Contoh ya, ini masa lalu, ini masa sekarang, pegang. Masa depan. Ini masa depan. Contoh ya, kita nggak bisa balik ke masa lalu kan? Benar nggak? Kita ada di sini, kita ada di masa sekarang, itu ada masa depan. Ketika kita melepaskan sesuatu, entah itu berbuat baik, contoh misalnya berbuat baik, contoh. Lalu misalnya berbuat buruk, contoh di sini. Kalau kita jalan kan ke sana kan? Kita jalan, ini bakal ketemu nggak Mas? Sama perbuatan baik? Ketemu. Tapi di sana ada perbuatan buruk, bakal ketemu nggak? Ketemu. Kalau si seseorang ini selalu menolong orang lain, memudahkan urusan orang, ya, melancarkan urusan orang, membahagiakan urusan orang, ini kan yang dia lepaskan terus kan di masa depan begini Mas. Bakal ketemu nggak sama dia? Ketemu. Oke. Teh, tapi sebelum dilanjutkan sama Mas Roji ya, nanti kan panjang ya. Ya. Aku pengen mumpung ada Mbak Ina. Ya. Mbak Ina kan setiap kita kesini kan selalu disamperin. Iya. Nah, aku pengen ngundang di sini. Coba Boleh. Teteh tanya-tanya dikit gitu. Boleh. Ini bukan settingan ya. Iya benar, ini spontan. Pengen tahu aja gitu ya. Kok sampai dibela-belain segitu nggak sih Mbak? Ada rasa apakah yang... Retret kemarin juga datang. Oh datang ya? Ikut retret. Oh Masya Allah, saya ikut. Nginep di sana kan? Apa sempat WhatsApp, Mas, aku pengen privat over. Jangan, bisa ketemu Teh Feby setiap hari. Gak usah wes Mbak, ini aja cukup. Silakan maju Cuma ke depan deh tentang- Mbak Ina. Aku Yuk. pengen Mbak Ina maju ke depan deh. Sini, sini Mbak. Teh, Mas Adib tolong di. Sini sayang. Ya. Ya, jadi memang unik ya Mas Hendra, kita sama alumni tuh udah kayak teman rasa saudara. Saudara. Bahkan sama saudara aja nggak sampai nempel begini gitu. Iya. Sayang tuh. Mas, Mbak Ina boleh kenalan dulu sama teman-teman. Mbak Ina Silakan. batch berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ina dari batch 12 teh. Oh Masya Allah, batch 12. Bulan apa ya waktu itu? Bulan Mei. Bulan Mei. Tahun 2025. Sebelum belajar situasinya seperti apa? Terus pas udah belajar daily rutin tentang siapakah dirimu, hukum semesta, sending love, apa yang terjadi sayang? Aduh kacau teh. Yang diceritakan. Ya sebelumnya, oke, setelah belajarnya? Ya alhamdulillah teh. Bisa lebih tenang ya, bisa lebih wise lah terhadap anak-anak juga, terhadap keluarga juga. Terus berusaha menerima apapun yang terjadi sama diri aku gitu. Seperti itu. Sebetulnya titik poin yang paling membuat kamu berubah itu momen titik apa sih dari materi Abundant Revolution yang aha, itu yang mananya? Yang rilis. Terus Quantum Jam juga. Quantum Jam. Terus apa ya, kayak ini apa sih sebenarnya gitu kan awalnya ya? Iya betul. Siapa sih Teh Feby? Ih, siapa sih nih gitu ya? Maaf ya, Teh. Nggak apa-apa. Nggak, Emang bercanda. semua rata-rata begitu. Terus penasaran. Tapi kan awalnya memang suka ngikutin ngaji Rasul. Semua kelas-kelas mahal diikutin. Iya. Masya Allah. Tapi Terus kemarin dia tuh bener-bener ucapan makasih Mas, dan retreatnya istimewa. Iya, gitu. benar-benar. Iya, memang istimewa. betul. Nggak nyangka Teh. Daging semua. Iya betul banget. Makasih ya. Iya awalnya kenapa ya? Kok kayak begini terus udahlah aku ikut aja, aku putuskan yang Iya. online Iya. gitu. Terus aku coba rilis terus kan rilis. Ya udah terus belum dapat, pulang lagi kayak Iya. begitu. Sabar ya. Terus kan pernah juga tuh sama Teteh Zoom ya, sama Mas Iya, Indra juga betul. tuh beberapa orang. Iya. Apa yang kamu rasakan? Ya ketenangan aku dapat gitu. Alhamdulillah. Terus mau gimana ya? Kalau misalkan ada sesuatu, terus aku udah nangis mau ngapain ya? Aku bilang gitu. Nangis ya tetap nangis ya. Iya ya wajar lah air mata turun. Nangis apa ya? Aku bilang kan gitu. Terus
Terus aku mau dipaksa lagi gimana, harus nangis. Susah juga gitu loh. Apa ini udah namanya dapat ketenangan atau gimana gitu. Ya wes lah, aku bilang terima aja gitu kan. Gitu. Karena kan complicated juga aku teh. Iya. Tapi ya sudah. Jadi berusaha berdamai sama diri Iya, sendiri itu dan yang semua sajian diterima Iya. gitu ya. Oke. Berusaha diterima. Terus pada akhirnya seneng banget bertemu keluarga besar Ngaji Roso, Bandan Revolution. Iya tuh. Itu ada tarikan rasa itu. Iya. Boleh cerita nggak? Apa yang kamu rasain sayang? Yang aku rasain adalah gimana ya teh, kayak ada kita kayak kok cocok ya, kayak sefrekuensi kali ya, aku bilang gitu. Terus Klik gitu ya? Klik gitu kan, awalnya klik gitu, awalnya kan di Zoom, terus tiba-tiba sama siapa teh, Kang Hendar ya? Ya, Kang Hendar. Iya, testimoni gitu. Jadi aku datang ke sini, klik gitu kan. Masa aku main dong kalau gitu. Oh iya, boleh gitu. Berarti aku Jakarta main terus. Enggak, masalahnya memang rasa rindu. Iya. Itu benar. kadang nggak Cocok aja kebendung ya. gitu Iya, loh, karena kan Iya. frekuensinya nih Bener. selaras gitu, sama gitu. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa Iya, dibohongin. terus kan kayak ketemu apa ya teh, ketemu saudara baru ya, kayak Iya, keluarga benar, baru benar, begitu. Ketemu saudara dalam kesadaran ya, Iya. kita pernah jatuh bareng gitu masalahnya. Benar-benar kayak ketemu saudara baru. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Iya, benar banget, itu yang aku rasakan ya. Orang mau ngomong apa biarin aja, makanya aku akhirnya ya udahlah, aku main. Mungkin ada, alhamdulillah nih, ilmu yang aku dapat gitu kan, banyak gitu. Ya kan dapat bocor-bocor halus kan yang bisa diterapin. Dan kalau misalnya ngedengernya cuma di YouTube atau di handphone kan vibrasinya beda ya. Terus aku juga nggak nyangka tuh teh, ketemu teteh waktu kapan tuh Hen, tanggal 10 tanggal 11 itu ya, Oh iya. main gitu kan. Pas ada teteh ya. Pas ada teteh, Oh, teteh iya. lagi private kan. Oh iya. Aku nggak nyangka, aku cuman gini di dalam hatiku, aku mau ketemu Teh Febi tapi dalam kondisi tidak ramai gitu. Oke. Nggak nyaman kalau ramai Iya, kan. antriannya panjang. Aku mau ketemu Teh Febi tapi kondisinya tidak ramai. Bener kan? Akhirnya alhamdulillah pas Ketemu. Teteh selesai private ketemu gitu. Iya benar, kita Oke. ketemu dekat lift. Oke Mbak Ina, terima kasih. Thank you, Mbak Ina. Aku juga makasih terima banyak kasih ya. sama Teh Febi, sama Mas Hendra, Ngaji Roso. Harapan aku ya, kemudian doa aku selalu menyertai Teh Febi, Mas Hendra, Ngaji Roso dan timnya semakin sukses dan Amin. semakin keren banget deh. Amin. Iya, keren banget deh. Oke. Makasih Mbak Ina. Makasih Mbak Ina. Ya, sayang. Nuhun. Soalnya nggak Ya. bisa. Gak usah pakai cipika-cipiki ya Mas Rozi. Dipecat aku sampai rumah. Kamu ya? Masya Allah. Kamu ya? Kamu berani-beraninya. Sudah diantar sampai bandara juga. Oh asik. Ini romantisnya Re, Mas. Luar biasa dia tuh istrinya sayangnya. Masya Allah. Bersyukur Iya. punya pasangan yang sangat sayang sama kita itu anugerah itu. Bener banget ya. Lanjut Ci. Oh Masya Allah, Masya Allah. Oke teh. Ketangkep ya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ketangkep. Teh. Pancaran inilah yang penting. Karena pancaranmu membentuk realita. Jadi mulai bisa memahami ketika kamu menginginkan kelimpahan, jangan memancarkan ketakutan. Karena yang datang ntar ketakutan, bukan kelimpahan. Oke teh. Kita lanjut teh. Boleh? Teh, kira-kira apa nih teh? Hal yang paling mahal dalam kehidupan teteh yang paling teteh takut kehilangan? Oh, apa yang paling mahal dalam kehidupan teteh yang teteh takut kehilangan? Kesadaran ini. Kesadaran ya? Iya. Kesadaran ini, awareness, kesadaran. Yang paling berharga dalam hidup aku itu adalah kesadaran ini. Kesadaran yang menyadari aku ada, akulah percikan ruhnya. Aku menyadari karena dari kesadaran itu hidupku berubah. Oke. Dari kesadaran ini, kesadaran tentang aku mengetahui bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan nur ilahi yang tanpa batas dan kelimpahannya udah ditaruh juga di Oke. DNA-nya kita.
itu yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan jodoh, menciptakan anak, menciptakan rumah, menciptakan mobil, menciptakan uang, menciptakan teman-teman, menciptakan pekerjaan. Jadi kesadaran ini adalah latar belakang dari segalanya. Yang menggerakkan tubuh itu kesadaran sebetulnya. Jadi yang paling aku takut aku kehilangan apa? Kesadaran dan kesempatan hidup. Kesadaran dan kesempatan. Tapi sebetulnya nggak perlu takut juga sih. Ngalir aja. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Apakah ketika kita sudah menyadari terkait kesadaran ini, berarti kesadaran ini juga sewaktu-waktu bisa hilang atau tetap ada gitu? Atau gimana? Kalau sudah sampai titik kesadaran? Ya, sebetulnya kan segalanya substansinya itu nggak ada yang abadi kan sebetulnya. Kayak pasangan dia datang, kayak pasangan aku. Pasangan aku hadir dalam kehidupan aku 1 September kemarin dia pulang. Kan nggak ada yang abadi. Uang, rumah, mobil, segalanya itu juga sebuah proses gitu ya. Kehidupan. Jadi seyogyanya Mas Rozi, kita memahami bahwa kehidupan ini, nih kita pahami dulu nih, realita kehidupan ini. Realita kehidupan ini dia memang akan selalu berada di segala macam spektrum rasa. Spektrum rasa itu apa aja? Ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada kelimpahan, ada kesedihan, ada kecemasan, ada kebingungan, ada kekhawatiran. Semua spektrum rasa ini, inilah yang disebut sebagai sajian semesta atau hidangan semesta. Nah, semua spektrum rasa ini memang default pabriknya, memang harus dirasain sama kita. Gitu Mas. Jadi mau kita protes ataupun nggak protes, spektrumnya akan selalu mengantarkan ke kita. Kenapa? Kita nggak bisa merasakan perasaan orang lain, toleransi sama orang, empati sama orang, kalau kita nggak pernah merasakan jatuh. Mas Hendra, Mas Rozi, nggak bisa tuh dengan empati bantu adik-adik yatim di Ngaji Roso Peduli kalau nggak pernah susah. Mas Hendranya nggak pernah susah. Nggak bisa dia merasakan itu. Nggak bisa merasakan rasa orang lain kalau nggak pernah susah. Jadi tubuh ini memang menjadi ruang. Ruang untuk apa? Untuk merasakan semua spektrum rasa gitu. Untuk apa? Ya defaultnya dia memang harus merasakan semua spektrum itu untuk membentuk karakter dia kokoh, kuat, empati, penuh kasih sayang. Karena memang udah rumusnya Mas Rozi. Bahwa kamu akan mengalami kesadaran atau kesadaran cahaya lah, bisa dikatakan kayak gitu. Ketika egomu tuh drop 0 gitu. Contoh misalnya ruangan ini dimatiin. Sama ruangan ini diterangin seterang-terangnya. Hordeng dibuka, lampu nyala semua. Lalu Mas Rozi nyalahin lilin. Lilin kan kecil ya nyalanya. Kira-kira nyalanya berasa nggak kalau posisinya terang? Nggak berasa. Sama. Cahaya, kesadaran itu nggak berasa di dalam posisi seseorang yang sedang di puncak-puncak karir kelimpahan yang nggak berasa. Makanya kadang siklusnya itu dibuat gelap. Gelap itu maksudnya gimana? Tiba-tiba ditipu lagi, ditinggalin istri, ditinggalin teman, ditinggalin keluarga, jatuh. Dalam posisi dia terpuruk jatuh dalam kegelapan. Tapi justru di titik teman-teman sekarang ada jatuh dalam kegelapan. Disitulah kamu ketemu ke cahaya, disitulah kamu ketemu cahaya kesadaran, disitulah kamu ketemu Tuhan, disitulah kamu ketemu hidup, disitulah kamu bertemu kelimpahan. Jadi teman-teman semua yang saat ini sedang nonton live, jangan pernah merasa sendiri. Karena aku, Mas Hendra, Mas Rozi juga pernah ngalamin. Semua pernah ngalamin. Pernah mengalami seperti yang teman-teman rasain. Tapi percayalah, di titik posisi teman-teman jatuh, di titik drop banget gitu ya. Tanya saya pernah ngalamin apa? Kalau dia ketawa dia ngalamin berarti. Banyak story ya. Banyak story ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami yang tadi aku ceritakan, kalau aku udah ngalamin 2019, udah melewati itu, makanya bisa cerita gitu.
pada saat teman-teman ngalamin kejatuhan, TVB aku ditipu lagi, aku banyak utang, dikejar-kejar utang, debt collector, terus sekarang istri aku ninggalin aku. Wah, itu kan sudah jatuh tertimpa tangga. Udah gitu teman-teman ngejauhin aku. Percayalah teman-teman tuh lagi dalam fase mau digantiin identitas baru. Dari identitas lama mau pindah ke identitas baru. Ke identitas baru. Karena teman-teman nonton ini, nonton channel ini. Dia dikasih kesempatan nonton, teman-teman dikasih kesempatan menonton ini. Artinya itu the signal semesta. Iya. Berikutnya identitas baru Gimana diterima. cara menerimanya Iya. gitu. Kembali ke masalah yang tadi aku bilang, ini hanya tentang penerimaan. Ketika teman-teman dalam posisi yang terpuruk, yang jatuh, yang sulit, yang wah drop banget gitu. Jatuh ketiban tangga. Kalau saya nggak tangga lagi, ketiban lift. Jatuh ketiban lift gitu ya, ketika udah bener-bener terjatuh di titik yang paling rendah, sejatuh-jatuhnya itu, percaya kehidupan ini nggak selamanya seperti itu. Pasti akan ada berputar. selesainya. Tinggal kita bisa menerima Iya. dengan cara apa. Judul ya, Mbak? untuk TVB ini kok udah lucu banget ketawa sebelah sana. TVB untuk memulai perubahan ini dari mana mulainya nih? Aku udah nyusruk banget nih Teh, udah di titik terendah gitu. Udah bener-bener kalau kata trading mah udah break low terus. Udah turunan lagi. Dari mana pengen mulainya? Oke. Acceptance, penerimaan. Izinkan kamu terima. Teh banyak utang, ya udah. Izinkan kamu menerima gue banyak utang. Dari situ mulainya. Sadari ya. Izinkan menerima. Ditinggal istri kan, Iya. malah diterima kan? Terima. Izinkan Tapi diterima. cowoknya lebih cantik kan sekarang. Oh iya. Lebih pengertian ya. Ini orangnya. Lagi nyeritain Habib. Ini lagi nyepet kemana ini? Jadi step pertama itu izinkan menerima. Izinkan kamu menerima. Oh iya, aku kelilit utang. Itu awalan. Ketika udah menerima, sambut dan terima aja semua sajian semesta yang hadir dalam kehidupan kamu. Karena kamu mau maksa, kamu menolak, nggak akan bisa. Nggak bisa. Emang default pabriknya harus mengalami semua spektrum rasa. Oke. Jadi memang itu izinkan fase dan terima. stepnya harus melewati itu. Teh. Harus melewati itu. Oke, TVB, kalau udah nerima diapain? Nah itu. Kamu duduk sama rasa itu. Rasakan. Rasa noco. Duduk. Tapi bener loh, Ndra. Duduk ngerasain rasa. Karena kalau dia masih lari-lari kan masih looping. Dia lari nih. Healing ke Bali. Selesai healing balik lagi pusingnya kerasa Ketemu lagi gitu ya, kan. Jadi nggak ada ruang tempat kamu pergi. Kecuali kamu terbuka untuk menerima. Paling cuma sehari deh. Orang 1 kali 24 jam lapisan endapan emosi kalau kamu duduk nerima dia terurai kok. Intinya kan emosinya nggak dilawan itu ya. Nggak dilawan. Dirasakan secara utuh gitu. Iya. Dan itu kayaknya sekarang teman-teman Ngaji Roso udah punya habit baru itu deh. Teh. Apa tuh? Ya misalnya lagi kecewa apa itu dirasakan. Oh, Iya. itu kan prestasi Teh. Salah satu prestasinya Ngaji Roso. Bisa bikin orang stay di dalam sedih dan merasakan Iya. rasa itu. Tapi gitu. kan pelampiasan kan. Tapi memang bener loh Mas. Waktu 2022 kan ada apa namanya? Nah, acara aku itu kan saya loss hampir 1 M lah. Oh, Jadi saya nikmati, saya rasakan. Yang datang siapa? Pantulan energi positif. Merasakan efek kegoblokan itu ya. Nggak sampai 1 bulan, paling hitungan 10 hari dapat istri aku teh. oh Masya Allah. Jadi istrinya harganya lebih dari 1 M, Mas. Nggak bisa dihargai. Iya, Nggak sorry. bisa dihargai. Nah, jadi teman-teman, tahapannya itu Mas Hendra. Pertama, acceptance, terima. Jujur aja nerima. Iya, gue ditipu gitu. Ya wes gitu lah. Iya, gue punya utang. Ya udah duduk terima rasa itu. Setelah itu duduk diem, rasakan penuh, rasakan total rasa itu. Menikmati. Karena ternyata Mas Hendra, lapisan endapan emosi yang ceritanya looping itu adalah cerita tentang energi yang nggak pernah kamu akui dia ada. Ketika kamu nggak akui dia ada, dia akan kayak anak kecil yang guling-guling di depan kamu bentuknya Tantrum terus looping. ya. Tantrum terus di depan Bentuknya kita. loopingan karena kamu nggak pernah terima rasa ini. Oke. Padahal nge-handle-nya simple banget, Mas. Cuma akui dia ada, oh iya ya, aku
utang. Oh iya ya, utang masih ada. Duduk, aku izinkan terbuka untuk menerima. Duduk, merasakan rasa itu. Jadi ternyata si energi ini dia tuh kayak embun pagi, Mas. Kalau pagi-pagi kan ada embun ya. Si embun pagi itu dia akan, kalau kena sinar matahari kan dia pasti menguap kan, lenyap kan. Nah, ternyata lapisan endapan emosi itu kalau kita duduk untuk menerima itu 1 kali 24 jam juga dia terurai. Masalah kamu selesai. Masalahnya kadang kamu nggak mau menerima kenyataan itu. Iya benar. Dan Menarik kamu ya. abaikan itu, kayak contoh misalnya kemarahan, keresahan. Kamu lebih mirip ya udahlah. Tapi besok-besoknya ngelihat orang itu kayaknya gua Dongkol lagi. dongkol gitu. Ya itu belum rilis, itu belum melepas. Jadi memang harus meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Karena judulnya Cintailah Dirimu. Maksudnya gimana sih cintailah dirimu? Diri kamu kan suka berekspresi ya. Benar. Diri kamu mengekspresikan kesedihan, Dengan kemarahan, kecemasan. dengan cara kamu. Dengan cara apapun misalnya. Cintailah dirimu, cintailah semua sensasi yang muncul di dalam dirimu. Ketika kamu marah, cintailah kemarahan. Ketika kamu kesel, cintailah kekesalan itu. Ketika kamu sedih, cintai. Kenapa? Kalau kelas aku yang terakhir kemarin aku cerita aku kelas 6 hari itu. itu judulnya cuma gini Mas Hendra. Semua berawal dari energi yang satu. Entah itu kita sebut Allah, entah itu kita sebut Tuhan, entah itu kita sebut semesta, atau apapun nama itu disebut. Jadi ceritanya awalnya ini energi yang satu, Mas. Energi tanpa batas dia. Tanpa batas. Power di atas power, sumber di atas sumber. Lalu si energi yang satu ini, dia suka untuk dikenal. Maka diciptakanlah kita untuk dia bisa dikenal. Jadi aku adalah gudang tersembunyi. Aku suka agar aku dikenal. Maka aku ciptakan makhluk untuk mengenal. Mereka semua mengenal aku. Itu hadis qudsi itu. Nah, di kelas aku yang kemarin aku ikut, intinya energi yang satu ini dia memercik. Jadilah Mas Hendra, jadilah kita, jadilah tumbuhan, hewan, gunung dan sebagainya. Di dalam percikannya kan ada potensi dia, Mas. Ada potensi Tuhan. Nah, ternyata energi yang satu ini manifest. Manifest itu artinya kan mewujud. Manifest itu sama dengan mewujud, Mas. Nah, manifestasi dari energi yang satu, itulah kebahagiaan, itulah kesedihan. Jadi kesedihannya Mas Rozi, aku, Mas Hendra, atau teman-teman, itu manifestasi dari energi yang satu. Lihatlah itunya. Pada saat kesedihan hadir dalam kehidupan kamu, ini adalah manifest dari energi yang satu. Sedangkan energi yang satu itu isinya apa, Mas? Isinya cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Dia isinya Rohman Rohim dia. Rohman Rohim Allah kalau di Islam. Jadi isinya tuh cuma cinta. Jadi energi yang satu ini isinya cinta, memerciklah jadi kita semua. Lalu si energi yang satu ini memanifest atau mewujud menjadi apa? Menjadi cerita bahagianya Rozi, menjadi cerita sedihnya Rozi. Maka di titik kesadaran ini, ketika ada peristiwa yang gak nyaman dalam kehidupan kamu terjadi, lihatlah bahwa kesedihan ini, dalamnya juga cinta. Berarti harus dikupas sampai dalam ya, sampai ketemu yang namanya cinta itu. Lu pernah kasih statement kok siapa? Lalu namanya itu, ketika dia disakiti dan lain sebagainya, dirasakan utuh, dialami, perih itu belum dirasakan, dan endingnya bagus kok. Iya. Happy ending kan? Ariel dulu dihujat kayak apa? Iya. Sekarang orang pada terpana lagi sama Ariel. Iya. Raffi Ahmad juga sama ya. Viral di mana-mana gitu. Ya hidup kayak gitu. Ya, jadi penting sekali untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menonton video kali ini, pelan-pelan sadari bahwa realita hidup ini, dia akan selalu ada cerita dualitas. Ada siang, ada malam, itulah keutuhan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, itulah keutuhan. Harus diterima ya. Harus diterima, karena itu sunatullah, Mas. Itu sunatullah, kita nggak bisa nolak. Kalau kamu nolak ya udah jadinya looping dan menderita. Lebih baik kita menerima dengan kesadaran daripada kita menerima dengan penderitaan looping nggak selesai, bener nggak?
Oke. Sayang waktu kan. Jadi lebih baik Benar. sedari awal. Kebanyakan orang kan gini nih, ada pertanyaan Mas Hendra dari alumni. Teh Feby, aku mau tanya, gimana caranya Teteh? Aku nih kan ada endapan emosi, lalu aku rilis. Aku udah lepas Teh, aku bahagia. Tapi muncul lagi Teh kesel. Aku rilis lagi. Aku bahagia lagi. Muncul lagi. Teteh gimana ya caranya hidup aku tuh aku pengen bahagia terus nggak pernah kesel-kesel. Itu sama aja kayak ngasih pertanyaan gini. Mas Rozi ngasih pertanyaan ke aku. Teh Feby, gimana caranya Teh? Aku pengennya terang terus siang. Aku nggak mau malam-malam gelap. Bisa nggak? Ya bisa lah. Sama. Nggak bisa. Kamu pengen bahagia selamanya? Nggak bisa. Karena sunatullahnya memang begitu. Caranya gimana Teh? Dengan kesadaran kamu akan bisa bahagia selamanya. Dengan cara gimana? Melihat cerita bahwa di dalam sedih itu cinta, di dalam bahagia juga cinta. Jadi ketika kesedihan, kekecewaan hadir, aku ngelihat aja deh siapa yang ngirim di belakang ini, ada cinta di dalamnya, kamu akan bahagia. Oke. Sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Rozi, kita kasih atensi juga ke teman-teman yang live di TikTok dan YouTube. Kalau ada yang mau tanya-tanya, Oh iya, boleh, silakan. interaksi sama Teteh, nanti akan dipandu sama Mas Habib. Ini Silakan. Habib bukan Mbak Alawi ya. Iya. Silakan Mas Habib. Silakan teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan. Lanjut dulu Mas Rozi sambil nunggu pertanyaan. Masya Oke. Allah. Curhat-curhat dulu lah ya. Ya memang ini yang dibicarakan itu benar Mas. Apa? Saya kemarin itu ya, saya kan punya usaha yang namanya sembako sama istri di Ya. Surabaya. Ah. Delala kita kena tipu itu 1 ton. Oke. Penipuannya segitiga saya. Oke. Akhirnya si pembeli itu juga nggak tahu transfernya ke penipu itu tadi, bukan ke saya. Iya. Dan ini sudah disetting sama pembeli. Oh. Nah, ketika kita sadar, kita WA, Pak belum ditransfer, iya sebentar, udah. Diem kita Mas. Pak kok belum? Ini perjalanan mau ke Anjungan apa? Iya, ATM. Oke. Masih jam 11 kok belum juga ya? Dikirimlah foto Mas. Dikirim foto dia di Anjungan. Nah, tapi kok nggak masuk-masuk ya Mas? Akhirnya ada tak WA, centangnya malah 1, bukan 2 lagi. Tak telepon nggak aktif. Akhirnya saya saling tengok sama istri di mobil. Ketawa, kita ketipu. Bener Mas, kita Barang udah dikirim? udah Oh, Masya udah kadung kita turunin dan saya nggak menyalahkan bapak yang beli karena dia beli kan. Oke. Nah yang jadi curiga saya, barang ini premium, kenapa kok bapaknya kayaknya kaget pas waktu tak bilang premium. Akhirnya jam 2 siang saya balik ke rumah bapaknya, Pak saya mau ngasih kabar. Kenapa Mas? Saya ketipu. Bapaknya takut, dikira barang itu mau tak ambil saya. Oh iya. Enggak, bukan salah bapak saya yang kena tipu, bukan bapak, karena bapak sudah bayar. Ini saya yang rugi, nggak masalah, yang penting kita tahu kan gitu. Iya. Bapak dikasih harga berapa? Yang beras itu harganya 16.000, dia cuma dapat 9.000 per kilo Mas. Nah akhirnya saya lepas itu, guyon sama istri. Lalu besoknya dapat orderan banyak lagi. Kan? Ketika melepas ya? Dan bapaknya juga baik juga Mas, ngembalikin dengan harga yang saya beli aja Mas, nggak apa-apa. Oh. Jadi Ya kan? Jadi Beda sama-sama respon, enak. beda hasil ya? Beda Iya, respon, beda iya. hasil. Jadi pantulan itu tadi. Betul. Jadi yang penting itu bukan peristiwanya Mas Hendra. Yang penting itu adalah bagaimana kita merespon sebuah peristiwa itu. Respon kita itulah kualitas dirimu. Respon kamu merespon sebuah realita, itulah kualitas dirimu. Nah, bayangin kalau kita kehilangan beras segitu kan pasti pusing, saling marah. Kita nggak langsung tengok tatap-tatapan, kita ketipu. Itu fakta. Bisa ditanya sama istri, sama bapaknya mungkin nonton ya video kita. Karena kita Masya jadi Allah. berteman sama bapak yang beli itu tadi. Jadi bestie ya Jadi ketika bestie udah ya. ngalamin itu ya. Ini salah satu cerita yang menarik, ternyata ada kaitannya dengan Pantulan yang Pantulan, kita lepaskan dalam frekuensi tubuh kita ya. Jadi teman-teman kalau mau gampang, aware aja sama frekuensi tubuh memantulkan apa. Frekuensi tubuh memantulkan apa, itulah potensi realita yang akan balik terjadi dalam kehidupan kamu. Itu yang paling simpelnya gitu. Oke Teh, pernah nggak Teteh melepaskan peluang yang sangat besar atau peluang besar lah demi sesuatu hal yang kecil yang Teteh takut kehilangan mungkin, pernah nggak? Hal kecil yang mungkin Teteh takutin hal itu hilang atau gimana? Oh ya, ada beberapa momen sih, Mas. Ada urusan percintaan,
ada juga urusan keuangan. Ada 2 momen ini gitu. Yang masalah keuangan itu pernah aku mengalami satu peluang yang aku lepas karena ada satu feeling kayaknya ini nggak bakal asik deh gitu. Tapi aku udah terlanjur invest ke situ, udah terlanjur ada taruh uang ke situ gitu saat itu. Demi mempertahankan sesuatu yang Iya, itu jadi karena Takut kan kehilangan janjinya kecil. feedbacknya kan gede kan. Janjinya feedbacknya gede kan. Aku udah terlanjur masukin dana di situ, janjinya feedback gede, jadi aku mikir, udahlah aku lepasin aja. Aku tinggalin aja, maksudnya aku ikhlasin aja, aku lepasin aja. Dan akhirnya karena aku udah punya kebiasaan orang-orang yang nyakitin aku, yang bikin aku kesel, yang bikin aku marah, tuh aku sending love. Udah memang punya kebiasaan gitu, orang yang menzolimi, yang bikin kesel, aku nggak pernah mau ngebales hal yang sama. Nggak pernah mau itu. Karena urusan dia nyakitin aku, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan aku mau mantulin kebaikan aja deh. Gitu ya. Jadi orang yang nyakitin aku biasanya aku balas dengan sending love, entah sending love doa, entah sending love duit. Antara 2 itu gitu. Tapi ketika kita meninggalkan, melepaskan dengan kesadaran bahwa udahlah aku lepasin, aku sending love, aku ikhlasin, dan aku udah nggak mikirin lagi, udah aku lepas. Dampaknya emang luar biasa sih. Ini pertanyaan dari Semakin dilepas, semakin banyak surprise. Silakan. Bacain pertanyaan dari teman-teman yang TikTok. Ya. Teh Febi, gimana ya caranya menganggap segala sesuatu menjadi cinta agar vibrasi kita selalu tinggi? Oke. Teh Febi, bagaimanakah menganggap segala sesuatu menjadi cinta agar vibrasi kita menjadi tinggi? Oke, gini. Makasih ya yang sudah stay nonton TikTok kita pada hari ini. Bukan sebuah kebetulan teman-teman saat ini nonton. Gimana melihat segala sesuatu sebagai cinta? Semua pertanyaan, Mas Hendra, Mas Rosi, itu akan selalu balik ke substansi awal bab 1. Siapakah diri kamu? Kamu adalah percikan ruhnya Allah. Kamu adalah bagian dari cinta tanpa batas. Jadi sebetulnya sejatinya kamu tuh cinta sebetulnya. Nah, bagaimana melihat segala sesuatu itu sebagai cinta? Bagaimana pada akhirnya aku bisa melihat kesedihan, ketakutan, kebingungan, itu juga cinta gitu. Pokoknya gini, kasih mindset di pikiran kamu bahwa hidup ini hanya ada 2 hal. Bahagia atau bahagia banget. Beruntung atau beruntung banget. Ya. Senang atau senang banget. Karena kan semua tergantung asumsimu. Bener nggak? Realita hidup kita kan tergantung asumsi kita. Nah, cara aku kalau ditanya ala Teh Febi, gimana sih bikin melihat segala sesuatu itu hanya ada cinta dan kebaikan aja? Aku bikin asumsi bahwa kehidupan ini hanya ada baik dan baik banget, beruntung dan beruntung banget, bahagia dan bahagia banget. Misalnya apa? Contoh. Kisah nyata ya? Ya. Saat lalu, sebelum aku menikah sama pasangan aku yang 1 September meninggal, aku pernah deket sama seseorang. Ya, aku pernah deket sama seseorang, lalu aku ngeliat nih, wah ini mah ada potensi nggak asik nih, maksudnya ada potensi nggak setia gitu. Lalu aku dalam situasi itu putus aja intinya, lepas putus. Saat itu ada sedih juga, ada kecewa juga. Tapi kalau aku melihat bahwa sedih, kecewa, ya terjadinya sedih, kecewa, dapatnya ya sesuai yang aku pantulkan, sedih dan kecewa. Tapi saat itu aku udah di dalam mindset itu. Jadi pada saat ini lepas, yang ada cuma beruntung dan beruntung banget gitu. Jadi aku mikir bahwa ketika ini lepas, ketika ini aku nggak dapetin, ini artinya aku dapat yang lebih baik dari ini. Gitu. Tapi sekarang udah dapet yang lebih baik? Ya, papahnya Al kemarin. Oh. Dapat yang lebih baik. Kalau Dan sekarang udah dapet yang lebih baik lagi? pastinya yang lebih baik lagi daripada yang sudah selesai dong. Kan cuma itu rumusannya. Ketika ada yang pergi, berarti akan dikasih yang lebih baik lagi daripada yang pergi. Jadi ini tentang asumsimu sayang. Ini semua tentang mindsetmu. Semua tentang apa yang kamu taruh dan kamu pahami di dalam pikiranmu. Dan apa yang mau kamu believe di dalam itu. Asumsi apa yang mau kamu taruh dalam sebuah realita yang muncul. Jadi kuncinya adalah realitanya nggak penting.
Yang penting respon kamu. Makanya kalau di Banner Revolution tuh kan ada slogan ya Mas, abaikan realita, yang penting respon. Oke. Jadi mau responnya, misal responnya kucing mecahin piring. Biasanya kan suka gini, wah kalau kucing mecahin piring atau ada kucing hitam lewat depan mobil kita, ini tandanya mau ada yang meninggal. Kan suka ada yang gitu, bener nggak? Ada kucing hitam lewat, wah ini tandanya mau meninggal. Kalau aku enggak Mas, aku bikin asumsi sendiri tuh. Kalau ada kucing hitam lewat depan aku, signal semesta. 10 juta mau masuk BCA aku. Berarti tinggal kita bagaimana meresponnya ya? Aku selalu begitu Mas. Aku bikin asumsi sendiri yang sekiranya rekening aku bisa lebih gendut dari sebelumnya. Gitu. Kalau aku gitu, mobil BMW aku kan penyok. Manda aja protes, teteh kok belum dibenerin? Iya ntar setelah pulang dari Jakarta aku mau benerin. Tapi pada saat, jadi kan aku beli tanah sebelah Mas, mau bikin garasi mobil. Ternyata tukangku itu mau masang pondasi, nggak dia pondasiin kuat. Si tanah di depan sini nih mobil aku kena Mas, puing-puing. Oh, mama, anak-anak aku pada ibu, wah udah pada panik. Aku pas ngeliat kayak gitu, penyok, sinyal semesta, 100 juta mau masuk. Ya udah aja gitu. Ya mau respon nangis atau nggak nangis kan nggak ngerubah penyok jadi benar. Benar. Lebih baik bikin asumsi. Jadi abaikan realita. Lepas saja ya. Bukan peristiwanya yang penting, tapi responmu Responnya. yang penting, merespon itu semua. Kenapa? Karena frekuensi rasa yang kamu pancarkan inilah yang penting. Kenapa? Dia membentuk realitamu besok. Jadi apapun realitanya, mau kesedihankah, mau kebahagiaankah, aku sih hanya ngelihat dua-duanya cinta, Bib. Dua-duanya cinta, udah dua-duanya kebaikan, aku hanya ngelihat itu sih. Ada lagi nggak Bi pertanyaan Bi? Ada lagi. Berarti 5 menit. Habis deg-degan. Sebelum tidur. Kangen Indri ya. Iya, tak salamin Bib nanti ya. Kita ajak. Ini live loh, ntar si Indri nonton lagi. Berarti 5 menit sebelum tidur urutannya apa dulu? Rilis dulu kah, SNS, quantum jam, atau nulis buku dulu? Oke. Ala aku ya, yang aku lakukan. 5 menit sebelum tidur tuh urutannya apa dulu? Karena memang habit itu ternyata ya, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk takdirmu besok. Iya. Kebiasaan sekarang nih malam itu membentuk takdirmu besok. Urutannya ala ini real ya, Bib ya, yang aku lakukan. 1, sebelum tidur tuh ini kasur aku, di sini ada bangku, depannya ada meja itu kalau di kamar aku. Jadi di depan meja, di atas meja tuh pasti ada buku asumsi. Nah, buku yang ini teman-teman nanti bisa WhatsApp Ngaji Roso kalau mau ya. Jadi pertama buku ini dulu. Jadi pertama aku nulis di buku asumsi di sini, nih tulis asumsi atau realita apa yang terjadi besok yang aku asumsikan. Jadi aku biasanya nulisnya gini, Bib. Realitaku besok, uang masuk dengan mudah, besok membahagiakan, besok menggembirakan, besok aku bersama orang-orang yang menyayangi aku, yang sayang sama aku. Realitaku besok bahagia, menyenangkan, semuanya sudah diurus oleh semesta tanpa batas, sempurna. Dah. Itu full 1 lembar ya? Enggak, cuma segini paling, Bib. Paling 3 baris. Sebutuhnya kayaknya. Enggak panjang-panjang gitu doang. Aku pengen besok apa? Contoh. Misalnya aku lagi transaksi tanah misalnya. Lagi mau transaksi tanah, ada temen misalnya Mas Roji, TVB, aku titip tanah aku dong, tolong jualin. Nah aku udah nih kirim-kirim info ke buyer-buyer. Udah ada nih yang mau prospek, aku tulis realitaku besok tanah jadi terjual.
dengan mudah dan membahagiakan. Aku senang sekali, ya Allah, terima kasih banyak. Keren. Semua sudah diurus sama semesta tanpa batas. Sudah diurus, sudah selesai. Sempurna. Aku selalu tulis gitu. Tapi kuncinya bukan di nulisnya. Bukan di nulisnya sebetulnya. Di perasaannya. Iya, pinter. Kan Rozi pinter. Karena ini kan cuma celebrate aja. Jadi di getaran sini yang merasakan ada rasa plong, tenang, damai, bahwa percaya semua udah diurus sama kecerdasan semesta tanpa batas. Dan nulisnya tuh nulis yang sudah diurus sempurna. Itu kuncinya. Frekuensi rasa hatimu merasa plong, tenang, damai. That is the key. Kalau kata Neville Goddard, feeling is the secret. Feeling is the secret gitu. Dia melampaui kerja keras kamu, tapi kerja keras tetap ya. Tapi kalau mindset kekurangan, kerja kerasnya akan jadi capek. Tapi kalau mindsetnya udah kayak gitu, udah, karena kan gini Mas Hendra, prinsipnya kan kelimpahannya udah ada di DNA di kita. Kita cuma cukup terbuka untuk menyadari ini ada. Terus ngebuka ini yang ada masih di medan kuantum jadi realita, itu gimana? Contoh, tadinya alat zikir ini cuma ada di angan-angan aku aja. Aku pengen beli. Nih tadinya nggak ada nih, anggaplah aku beli di Tokopedia misalnya. Tadi ini nggak ada. Cuma di angan-angan aku mau zikir digital. Kan pertamanya pasti dipikirin. Iya. Tadinya dia bentuknya potensi yang bakal aku dapat. Nah, ketika ini masih ada di dimensi keempat, gimana caranya ini bisa jadi gini, Mas? Ya aku memikirkannya dulu. Terus aku merasakan aku udah punya. Rasakan sensasinya. Itulah fungsi buku asumsi ini. Jadi teman-teman boleh praktekin ini bocoran yang luar biasa karena aku dapetin ini dia harus terakumulasi 30 tahun belajar ya, Mas. Sudah tak praktekin loh, Bib. Kamu yang tahu ya. Kemarin pas waktu di Tunjungan Plaza, Mas. Aku kan pengen topi kan, ini kan. Kan aku bilang kamu kan. Habis itu kita ke Jakarta. Pulang udah ada kotak paket di rumah, Bib. Aku nggak mesen tuh. Masya Allah. Serius? Serius. Dan Tadi itu yang ditanya. seperti yang kamu mau? Ini yang tak mau. Masya Allah. Topi supir angkot ya. Ya, gara-gara aku diajak supir angkot itu, aku berpikir, beli topi ini, Bib, ini topi Bib, tapi harganya ya lumayan, Bib. Biasa aja, Bib. Nyatanya sampai rumah, paket sudah di teras tuh, Mas. Masya Allah, itu keren Serius, loh. Bib, ini saksinya. Bukan masalah topinya merek apa ya, tapi ketika kamu pikirkan terus tiba-tiba dia udah ada di rumah, itu keren loh. Begitulah cara mencipta sebetulnya. Jadi sekali lagi bukan nulisnya aja yang penting, tapi pada saat kamu menulis terus baca, sudah diurus sama kelimpahan semesta tanpa batas, semua yang aku inginkan sudah, ini kalimatnya ya, sudah terkabul, sudah aku terima, lalu tutup dengan kata sempurna. Itu urutan pertama tuh, udah selesai buku ya. Nah, sempurna. Kata sempurna itu, kalau kata semesta itu kata bim salah bim kun fayakun, Mas Hendra. Jadi di titik kita bilang dengan rasa yang plong, lega, tapi harus muncul di sini, Mas, getarannya ada plong, lega. Karena tubuh ini kan jadinya rileks dan nggak ada perlawanan lagi, nggak ada mode siaga gitu. Berarti peluang jalan itu kebuka. Di titik di sini rileks, sempurna. Semesta ini kan membaca getaran. Semesta membaca getarannya gini, di titik dimensi keempat realita tubuh orang itu udah sempurna. Tugasmu sudah selesai, kata sempurna. Kata semesta, tugasmu sudah selesai, Rozi. Di tulisan kata sempurna itu. Sekarang giliran tugasku mewujudkannya. Habib senyum-senyum mau dipraktekin ya. Soalnya dia tahu. Cobain ya. Motor baru, Bib. Mobil lah. Mobil baru, motor baru, cobain. Dia sudah nanya-nanya kemarin. Cobain. Tadi ada mobil di depan, Lexus ya. Semua mobil apa? Nantinya peluang, tapi ini nggak kosong ya, tetap ada action kamu. Iya. Nah, terus kalau udah kayak gitu, TVB gimana? Apakah nanti duit dari langit jatuh berupa karungan bluk gitu? Enggak. Malah kita yang kaget Enggak. nanti. Berikutnya, hukum kelayakannya harus kamu lakukan.
Karena ada hukum kepantasan di semesta ini, ada hukum kelayakan di semesta ini. Geraknya kamu juga harus gercep kalau ngerjain sesuatu misalnya. Harus kamu terbuka untuk banyak nolong orang, tabungan semesta, energi semesta, itu tetap harus, hukum kelayakannya harus dilakukan. Kita bersosialisasi, berteman, berjejaring, dan lain-lain. Karena peluang kan akan datang lewat orang-orang gitu. Urutan pertama buku asumsi, clear? Lalu urutan kedua yang aku lakukan setelah aku nulis di buku asumsi itu, berikutnya aku mau tidur nih. Ya pakai cara kayak tadi tuh, sadar nafas syukur. Tarik nafas. Ya Allah, makasih ya Allah atas nafas. Gitu doang, Bib. Makasih. Habib. Lalu gue 227, Bib. Bukan Balawi. 227 senyum. Makasih ya Allah. Setelah itu kuantum jam. Atau kalau di metode yang nanti tanggal 15 mau diceritain, craft itu kan ada afirmasi. Tanggal 14. 14 Februari pas Valentine ya. Barengan. Jadi kita Valentine bersama ya, sama alumni ya. Kita banyak dapat bunga dong berarti. Kita pakai baju pink-pinkan ya. Ntar ya. Nah di tanggal 14 itu di metode craft itu ada afirmasi. Afirmasi itu. Nah kuantum jam yang malam hari itu aku nggak selengkap kalau aku ngasih kuantum alignment. Cukup 9 detik aja. Ngambil momentumnya doang. Contoh, Habib mau mobil, atau aku pengen mobil. Kemarin nih, mobil BMW kemarin di Januari itu belum ada. Januari 2025 itu belum ada. Dia manifest di Februari. Quantum jam aku ngapain? Aku ngebayangin 5 menit sebelum tidur itu, terima kuncinya, Bib. Kalau kunci mobil itu kan kalau dipegang tangan dingin ya, kan besi kan, dipegang tangan kan dingin kan. Jadi aku tuh cuma ngambil 9 detik aja itu cukup kalau kata Nikola Tesla. 9 detik itu cukup Mas, untuk manifest. Karena cuma ngambil angle-nya doang. Angle-nya apa? Aku serah terima kunci sama dealer, aku bayangkan aku merasakan terima kuncinya dan aku ngerasain kuncinya tuh dingin di tangan. Lalu aku bilang, ya Allah terima kasih aku sudah menerima. Tapi itu itu tuh gak bisa dicontoh untuk anak-anak muda karena dia uangnya udah banyak ya. Kalau aku konkret ya, misalnya dari muda gitu ya, anak yang masih muda gitu ya. Aku SMK kelas 2 itu selalu di 3-5 cm di dalam pikiranku tuh depan rumah mobil jejer 4 dan itu aku pelihara sampai 7 tahun 8 tahun tetep terus aja meskipun belum bisa beli mobil gitu. Nah, kalau dia uangnya udah banyak mau kuantum jam berapa? Oke aja. Enggak gitu, Ndra. Wah, enggak. Waktu itu gue ngosongin satu rekening. Gue kosongin satu rekening. Nah, maksudnya gini. Tadi kan pertanyaannya sampai mana kuantum jam. Ya udah urutannya kayak gitu. Buku asumsi, sadar nafas syukur. Intinya adalah tidurlah dalam keadaan syukur. Udah itu aja. Jangan tidur dalam keadaan lo nginget utang. Stres nanti bangun-bangun. Terakhir yang diingat yang jadi realita masalahnya. Oke. Jadi ini cerita merubah habit. Karena ternyata kekuatan itu ada di saat memori terakhir sebelum kita tidur. Ya. Itulah realita akan terbentuk di situ. Wah seru banget Mas Rozi. Keren. Ada lagi Bib pertanyaan? Oke, tapi prinsipnya gini Teh. Ya. Sebelum dilanjut 1-2 pertanyaan lagi ya. Oke, siap. Mas Rozi ya. Iya. Aku tuh gimana ya? Seneng banget lah ya. Pokoknya sejak kenal sama Tata gitu ya. Dan hari ini kita tuh pengen ngucapin selamat ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun Teh. Happy birthday, Teteh. Sweet 17 Mas. Kan muda terus. Mudah-mudahan keberuntungan selalu berpihak dalam hidup Teteh. Amin. Ya, pokoknya terus berjalan mengabdi menafkahkan hidup untuk membersamai sahabat-sahabat semuanya di Ngadiroso gitu ya. Amin. Silakan Mbak Ina. Lah, Masya Allah. Happy birthday, Teteh. Masya Allah, ada surprise segala. Masya Allah Mbak Ina. Ya teman-teman semua ya. Masya Allah Mbak Ina, makasih banyak. Aduh ini indah sekali.
Oh, Masya Allah. Teh Febi, harapannya apa nih? Aduh. Bisa duduk dong. Bisa duduk biar kelihatan di kamera. Mbak Ina sini, Mbak. Masya Allah, Mas Hendra, Mbak Ina, dan teman-teman keluarga besar Bandan Revolution dan semua yang menjadi bagian dari proses pembelajaran tentang kesadaran. Apapun realita yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah perjalanan menuju kesadaran. Jangan kasih beban terlalu banyak untuk tubuhmu, karena tubuhmu lah kendaraan satu-satunya kamu hidup. Izinkan kamu memaafkan dirimu. Sama aku juga melakukan itu. Izinkan kamu melepaskan semua yang jadi beban-beban kamu. Lalu izinkan kita semua terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu adalah tubuh yang berkelimpahan. Bahwa di saat ini, di sini, sekarang, jalan keluar masalah-masalahmu, solusinya sudah ada bersamamu.